Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Baik, mari kita mulai topik dari video ini. Pondok pesantren merupakan salah satu cara menuntut ilmu yang populer dan cukup dikenal di kalangan masyarakat. Selain memiliki banyak manfaat dan keutamaan, pesantren juga digemari karena memberikan pendidikan agama lebih mendalam dibandingkan dengan pendidikan formal. Pondok pesantren itu sendiri sejatinya adalah sebuah tempat mengenyam pendidikan yang dikhususkan lebih ke ilmu agama. Sudah bisa disebut pondok pesantren jika di dalamnya terdapat adanya seorang kiai, santri, madrasah, dan lain-lain. Untuk itu, bagi Anda yang ingin mengetahui beberapa pesantren paling populer di Jawa Timur, sebagai informasi atau pilihan untuk anak ataupun saudara kalian sebagai berikut. Pondok Modern Darussalam Gontor. Pesantren Gontor di Indonesia namanya begitu dikenal. Berdiri di tahun 1926, pesantren ini lahir dari 3 bersaudara yang kemudian disebut sebagai Trimurti: Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saat itu usia para pendiri masih belasan tahun, kira-kira masih lulus SMA. Pondok pesantren ini adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin penguasaan bahasa asing, Arab dan Inggris, kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat. Bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor ini adalah lembaga pendidikan murni yang tidak berafiliasi kepada partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan apapun. Ternyata yang dimaksud modern, terutama di era milenial, adalah kemampuannya untuk menghadapi persaingan global. Dengan 2 bahasa yang dimiliki, dan kemampuan otodidak tinggi yang dimiliki santri, alumni Gontor dimanapun tempatnya bisa beradaptasi di bidang apapun. Oleh sebab itu alumninya sangat variatif sekali. Tidak selalu di bidang agama saja. Ternyata ini yang dimaksud modern. Bukan fasilitasnya, tetapi santri Gontor memiliki kunci untuk membuka banyak pintu di berbagai bidang. Pondok Pesantren Sidogiri. Siapa tak mengenal Pondok Pesantren Sidogiri? Pesantren tua yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur ini adalah salah satu pesantren terbesar di Indonesia dengan jumlah santri mencapai angka 25.000. Pondok Pesantren Sidogiri lebih dikenal sebagai Pondok Pesantren Salaf di Indonesia. Pondok pesantren yang berdiri hampir 3 abad ini merupakan pondok pesantren sebagai pengelola ekonomi terbaik. Pesantren dengan pola pengembangan salaf yang sampai saat ini tetap berpegang teguh dalam pendiriannya. Pondok Sidogiri merupakan lembaga Islam tertua di Indonesia. Lembaga salaf yang lebih mengedepankan pembekalan teologi, akidah, syariah dan akhlakul karimah berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik secara Minhaju al-Fikr dan Minhaju al-Ijtima. Sidogiri telah eksis mencetak kader-kader ulama sejak abad ke-17. Tak kurang nama-nama ulama besar seperti Syekhona Khalil Bangkalan, sang guru para kiai tanah Jawa, adalah salah satu dari sekian banyak ulama handal jebolan Sidogiri. Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas,
Di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri, awal mula berdiri Pondok Pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim ke Desa Lirboyo tahun 1910 Masehi. Pondok Pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan Pondok Pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang seperti peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniah, juga smart intelektual mumpuni dalam keberagaman bidang juga keberagamaan Islam yang otentik. Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang saleh keagamaan sekaligus saleh sosial. Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri, As-Salifat Lailir Rahmah. Bangunannya didominasi warna biru dan putih dengan aksen megah antik sekaligus nyentrik. Inilah Masjid Tiban yang menjadi ikon Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri, As-Salifat Lailir Rahmah. Masjid yang ada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ini lebih terkenal dibanding pesantrennya yang punya nama panjang tadi. Padahal pondokan yang dirintis sejak tahun 1963 ini nggak kalah unik. Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri, As-Salifat Lailir Rahmah, merupakan salah satu pesantren yang ada di Kota Malang. Adapun belajar mengajar di pesantren ini menggunakan kurikulum yang berlaku ditambah dengan ilmu agama. Ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk santri seperti karate, basket, futsal, grup belajar, dan lainnya. Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri, As-Salifat Lailir Rahmah memiliki staf pengajar ustadz, ustazah, serta guru yang kompeten pada bidang pelajarannya masing-masing sehingga berkualitas dan menjadi salah satu pesantren terbaik di Kota Malang. Tersedia juga berbagai fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, asrama yang nyaman, laboratorium praktikum, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, masjid, dan lainnya. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro didirikan pada tahun 1950 oleh Kiai Haji Khalid Umar atau terkenal dengan nama Kiai Mahmud, yang merupakan ayah kandung dari Gusron bersama saudara kandungnya yakni Kiai Ahmad Sodik. Dari segi orientasi dan praktek keagamaannya, pesantren ini menganut sistem pengajaran seperti layaknya pesantren di kalangan Nahdiyin lainnya di Pulau Jawa. Hanya saja, pesantren Al-Fatah Temboro memadukan antara konsep tablik, dakwah, dengan konsep pesantren. Hal inilah yang membedakannya dengan pesantren lainnya. Pesantren ini menempati lokasi seluas 50 hektar di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur. Tujuan utama yang diusung oleh pesantren Al-Fatah adalah belajar tentang Nabi, dakwah Nabi, dan dakwah ila Allah. Mencetak ahli agama, menyebarkan agama Islam ke lapisan masyarakat melalui kegiatan khuruj, memperbaiki diri dan menegakkan perjalanan dakwah Rasul Allah.
Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang juga pendiri Nahdlatul Ulama, pada tahun 1899. Pondok pesantren ini berdiri dengan landasan keterpanggilan hati untuk berdakwah di masyarakat. Oleh sebab itu, Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia mengalahkan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Tebu Ireng Jombang bisa dikatakan merupakan tonggak contoh pesantren berwarna Nahdien, Nahdlatul Ulama, tentu karena asuhan dari pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga menjadi salah satu kiblat di antara banyak pesantren tradisional di Indonesia. Identitas pendidikan yang dimiliki saat itu adalah Salafiyah dengan menekankan kepada penguatan pemahaman tentang pengetahuan Islam berbasis kitab-kitab klasik. Sehingga pendalaman akan nahwu, saraf, juga keilmuan bahasa Arab lainnya menjadi sangat dominan. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman dan saudara-saudara semua sudah mau menonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.